Anak-anak sekalian, Roh Kudus adalah roh yang bersemayam di dalam hidup kita. Jadi saya ulang lagi, Roh Kudus adalah roh yang bersemayam di dalam hidup kita. Jadi roh yang bersemayam di dalam hidup kita itu adalah Roh Kudus. Maka kalau ditanya tadi siapakah Roh Kudus? Roh Kudus jawabnya gampang. Roh yang bersemayam di dalam hidup orang beriman, di dalam hidup kita. Setiap hari itu ada Roh Kudus. Maka kalau kamu berkata kotor, itu kamu sudah mengkhianati Roh Kudus. Kamu sudah tidak mengindahkan Roh Kudus di dalam hidupmu. Justru kamu menuruti keinginannya sendiri. Saya ulang lagi, kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kamu, maka kamu bisa mengubah sikap hidupmu dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang jahat menjadi baik, dari yang jelek menjadi baik. Itu mengapa bisa mengubah? Karena hidup kamu itu sebenarnya sudah dituntun oleh Roh Kudus. Hidup kamu sudah dituntun oleh Roh Kudus. Itu satu pertanyaan yang pertama itu tadi. Nanti dicari ayat-ayat di dalam Alkitab ya. Dengar? Ada yang tanya? Halo? Ada yang tanya? Mik sudah jelas? Halo Mik, Adiria? Lintang bagus sudah jelas? Halo? Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau Roh Kudus sudah bersemayam di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan orang beriman, maka sikap hidupmu itu mencerminkan sikap hidup yang prototipe keluarga surgawi. Prototipe itu apa? Gambaran. Prototype atau prototipe itu adalah gambaran. Jadi kehidupan kita itu mencerminkan kehidupan surgawi. Mencerminkan kehidupan surgawi, karena kita hidup di dunia ini mencerminkan kehidupan surga. Mengapa bisa mencerminkan sebagai prototipe keluarga surgawi atau prototipe keluarga surgawi? Karena hidup kita di dunia ini sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Itu pertanyaan pertama sudah terjawab, tinggal kamu menulis ya nanti ya. Yang kedua, mengapa Roh Kudus hidup di dalam kehidupan orang beriman? Anak-anak sekalian, peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan sebelum naik ke dalam kerajaan surga, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya supaya pesan itu didengar, dipahami dan dimengerti. Pesan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, pada saat Tuhan Yesus nanti naik ke surga, maka Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus ke dalam kehidupan orang-orang percaya. Mencurahkan Roh Kudus ke dalam kehidupan orang-orang percaya. Dengan tujuan itu untuk memulihkan iman kepercayaan orang-orang yang telah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Memulihkan iman murid-muridnya yang telah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus hadir itu menguatkan. Roh Kudus hadir itu memulihkan iman. Roh Kudus hadir itu mendewasakan iman. Maka pada saat Tuhan Yesus telah naik ke dalam kerajaan surga, naik ke surga, murid-murid itu tidak bergantung lagi, tidak mencari-cari, tidak sedih lagi, tidak kecewa lagi, tidak putus asa lagi. Tetapi dibangkitkan oleh kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bagaimana bagaimana Roh Kudus itu berkarya dalam hidup orang percaya? Ada 20 M yang bisa kamu sebutkan. M yang pertama, tugas Roh Kudus atau karya Roh Kudus di dalam hidup orang beriman. M yang pertama adalah memulihkan iman. M yang kedua adalah menginsapkan iman orang percaya. M yang ketiga adalah menumbuhkan dan selanjutnya. Jadi itu kalau disebutkan
jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, maka semua siswa bisa menyebutkan satu persatu. M sampai berapa pesertanya ini. Kalau 11 peserta berarti semua bisa menyebutkan. Begitu maksudnya. Jadi hal ini mengingatkan kepada kita bagaimana karya Roh Kudus di dalam hidup orang beriman. Karya Roh Kudus itu menginsapkan, menuntun, mendewasakan, menumbuhkan, dan lain sebagainya itu tadi. Maka kalau ada karya Roh Kudus di dalam hidup orang beriman, tanggung jawab kita menuruti tuntunan Roh Kudus. Hidup di dalam tuntunan Roh Kudus itu bagaimana? Hidup baik, berusaha hidup benar. Mengapa berusaha hidup benar? Karena Tuhan beserta kita. Karena Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Seorang pun tiada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Lah maka kita dituntun Roh Kudus menuju jalan kebenaran, menuju pada kehidupan yang kekal. Terima kasih. 3 hal soal itu sudah saya jelaskan. Ada yang tanya? Malu bertanya sesat di jalan, banyak bertanya memalukan. Maka 3 hal itu nanti anak-anak tulis di dalam buku. Kira-kira itu 1 lembar. 1 lembar itu 2 halaman. Oke, Tuhan Yesus memberkati.